Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 26 Juni 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari US di mana saham dunia ini mengalami kerontokan dan juga US dollar merangkak naik pada perdagangan hari Jumat seiring para investor mencerna komentar dari para pejabat The Fed terkait sinyal kenaikan suku bunga mendatang. S&P 500 dan Nasdaq bahkan menutup pekan lalu ini dengan mengakhiri kenaikan mingguan mereka yang masing-masing sudah mengantongi kemenangan 5 minggu dan 8 minggu berturut-turut. Kemudian ada San Francisco Fed Bank Presiden Mary Daly yang mengatakan bahwa 2 kali kenaikan FFR lagi tahun ini adalah suatu proyeksi yang masuk akal. Statement tersebut menimpali komentar pimpinan The Fed Jerome Powell yang telah menyebutkan sebelumnya bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini belum akan mengakhiri kebijakan moneter ketatnya, walau akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Para pelaku pasar saat ini telah memperhitungkan 74,4% kemungkinan The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga Amerika Serikat sebesar 25 basis poin pada FOMC meeting mendatang bulan Juli seperti dilansir dari CME Group Fed Watch Tool. Adapun data ekonomi yang rilis Jumat lalu ini menjelaskan aktivitas bisnis Amerika Serikat untuk bulan Juni turun ke tingkat rendah 3 bulan secara sektor jasa ini melambat untuk pertama kalinya tahun ini, serta kontraksi di sektor manufaktur yang semakin mendalam. Demikian juga aktivitas bisnis di benua Eropa. Setidaknya tergambar pada data PMI untuk bulan Juni dari Jerman, Eurozone, dan Inggris yang semuanya bergerak ke arah kontraksi. Ada US Dollar Index naik 0,469%, kemudian harga minyak ditutup melemah dan membukukan penurunan mingguan secara para trader khawatir akan lemahnya permintaan. Nah, kemudian menimbang sentimen market yang bergulir, ditambah lagi minggu ini akan menjadi pekan perdagangan yang singkat bagi IHSG karena adanya libur dan cuti bersama Idul Adha 28 hingga 30 Juni. Maka biasanya para investor atau trader ini akan memilih untuk bersikap hati-hati dan menahan diri untuk tidak positioning terlalu banyak, menimbang faktor ketidakpastian pasar yang tidak bisa diprediksi pada masa libur tersebut. Dan pemikiran ini akan semakin mendukung keringnya likuiditas di pasar dan lambatnya jalan perdagangan 2 hari terakhir di akhir semester 1 ini. Kami pun memperkirakan IHSG semakin punya peluang untuk melanjutkan konsolidasi dan menguji supportnya di kisaran 6620 hingga 6600 atau bahkan menuju 6560 hingga 6550 dengan advice-nya yaitu hold atau wait and see. Kemudian untuk most active stocks kemarin itu ada PTBA, BBRI, BBCA, BMRI, dan SII. Sementara untuk foreign transaction tercatat net sell sebanyak 693 miliar rupiah. Dengan top foreign sale-nya ada BBRI, BMRI, PTBA, UNTR, dan Telkom. Sementara top foreign buy-nya ada ISAT, SII, Antam, Film, dan GGRM. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari OASA, di mana RUPS LB ini telah menyetujui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Nah, perseroan melakukan private placement melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 634.722.000 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam perseroan. Kemudian yang kedua ada dari Krakatau Steel, ini melakukan pengiriman plat baja Krakatau Steel Group untuk pembangunan istana kepresidenan di ibu kota negara IKN. Nah, plat baja yang disuplai oleh Krakatau Steel akan digunakan untuk memproduksi instalasi desain Garuda di lokasi istana kepresidenan IKN. Dalam proyek ini, suplai 1.550 MT plat baja Krakatau Steel diproduksi melalui Krakatau Posko sesuai dengan spesifikasi SPAH berdasarkan requirement yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada dari Adikarya, di mana melihat pembangunan IKN ini mempunyai prospek yang signifikan terhadap bisnis perusahaan. Nah, maka hingga kini Adi masih mengikuti beberapa tender pengerjaan proyek IKN yang lain. Sampai dengan saat ini, Adi mengerjakan 7 proyek pembangunan IKN dengan porsinya sebesar 2,9 triliun rupiah.
Kemudian, untuk domestic and global news dari dalam negeri sendiri, ini ada dari Amerika Serikat, di mana perusahaan SEG Solar dengan ATW Group ini berencana menginvestasikan 500 juta USD atau sekitar 7,5 triliun rupiah untuk membangun panel surya dan modul surya di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Nah, kabar ini menambah peminat investasi panel surya di tanah air, yang mana sebelumnya perusahaan asal Cina, yaitu Xinyi Solar Holdings, juga dikabarkan tertarik untuk masuk ke bisnis tersebut. Kemudian, ada dari Global sendiri terkait pimpinan tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, yang menegaskan akan menarik pasukan tentaranya untuk menghindari pertumpahan darah di Moskow, Rusia. Nah, kemudian juga sebelumnya Prigozhin mengklaim pihaknya berhasil menguasai fasilitas militer dan lapangan terbang di Rostov-on-Don, Rusia pada hari Sabtu. Nah, adapun pasukan tersebut tak menghentikan tentara Rusia dan staf lainnya dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar hari Senin ini ada dari US dan Jerman. Untuk corporate calendar, hari ini ada RUPS dari emiten Andi, APLI, BNBA, BRMS, BTEK, Cash, CBMF, Devi, DMND, SIP, FIT, GGRM, GPSO, Halo, IMAS, IMJS, JMAS, MDRN, MTPS, PEDES, PIKO, PTMP, Soul, PTPW, Terus, dan WH. Sementara untuk kum dividennya sendiri ada dari Aldo, Bayu, Kin, dan TCPI. Kemudian untuk daily technical IHSG hari ini kami proyeksikan konsolidasi dengan overview-nya menguji support 6625 hingga 6620. Support terdekatnya yaitu 6625 hingga 6600, resisten terdekatnya di 6670 hingga 6690. Advice perdagangan hari ini yaitu hold dan wait and see. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama yaitu ada Cepin. Overview-nya menguji support MA10 dan MA20 sekaligus lower channel uptrend. Rekomendasi kami spekulatif buy, target terdekat di 5.600 hingga 5.750. Kemudian stop loss-nya itu di 5.025. Kemudian ada MTEK, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya menguji support MA10 dengan target terdekatnya di kisaran 775 hingga 790 dan stop loss di 690. Kemudian ada Tebig, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan candlenya doji dan target terdekatnya di 2080 hingga 2110, kemudian stop loss di 1980. Kemudian ada Mayora, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Overview-nya ini candle serupa long leg hammer. Kemudian target terdekat di kisaran 2800 hingga 2810 dan stop loss-nya di 2520. Kemudian ada Unilever, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy. Overview-nya menguji support lower channel, target terdekatnya di 4380 hingga 4400, kemudian stop loss-nya di 4150. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.